Pemangku hajat Ibu Hajah Siti Zuhriyah Ambarawa, keluarga besar Raden Sudirman V. Bunda Haya, Popriatna, Bunda Dr. Sari, ikhwan, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membahas tentang puasa dalam sudut syariat dan thariqah. Puasa secara syariat adalah menahan al-ma'kulat wal masrubat, makanan dan minuman dan berhubungan suami istri di siang hari. Ini sesuatu yang harus dilaksanakan. Sebesar setinggi apapun makom seseorang, tidak boleh meninggalkan puasa syariat kecuali uzur syar'i. Tidak ada bahasa seseorang telah mencapai suatu makom sehingga hilanglah segala kewajiban atas dirinya. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Bercermin kepada baginda Rasulullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan ulama-ulama lainnya yang memiliki makom yang begitu tinggi tapi tetap menjaga ibadah-ibadah secara syar'i, secara syariat. Jadi syariat adalah menahan makan dan minum dan hubungan badan ketika siang hari. Jangan berhenti di situ. Harus meningkatkan kepada puasa thariqah. Itu menjaga seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang diharamkan, dilarang, dan tercela. Seperti ujub, al-kibru, dan al-bukhl, pelit. Penyakit-penyakit hati. Menjaga mata dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Menjaga mulut untuk mengatakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Menjaga telinga dari hal-hal yang dilarang untuk didengar oleh Allah. Karena kalau hanya melaksanakan puasa syariat, seperti yang pada dikatakan oleh baginda Rasul, rubba saim laisa lahu bin siyamihi ilal ju wal atas. Sebagian orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Karena hanya luarnya saja. Ibarat rumah luarnya bagus, tapi dalamnya banyak yang bocor, banyak yang sudah dirayap, kena rayap, dan sebagainya. Dari luar bagus, seperti mobil dari luar bagus, tapi onderdilnya sudah harus banyak yang diganti, jalannya, dan sebagainya. Jadi harus luar dalam. Kemudian puasa syariat itu muakkad. Ada waktunya. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jangan kurang, jangan lebih. Kalau kurang, batal puasanya. Kalau lebih, makruh. Bahkan
ibadah puasa yang dikategorikan ibadah yang baik, tapi ada yang terlarang. Kenapa? Karena dilakukan di waktu yang tidak boleh. Seperti misalnya ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, hari tasyrik. Dan ibadah-ibadah syariat ada takarannya, ada peraturannya yang tidak boleh dilaksanakan meskipun itu baik. Seperti ibadah sholat. Ibadah sholat itu baik, tapi bisa menjadi tidak baik ketika dilaksanakan di bukan waktunya atau di waktu yang terlarang. Seperti misalnya setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Kecuali sholat yang ada sebabnya. Misalnya tahiyatul masjid, syukril wudu, itu boleh. Itu puasa syariat, ada takarannya, ada waktunya. Berbeda dengan puasa thariqah, menahan segala anggota tubuh dari hal-hal yang diharamkan, itu tidak ada waktunya. Terus sepanjang hayat, sepanjang hayat. Tidak ada, sekali lagi tidak ada orang digugurkan dalam kewajiban syariat. Yang ketiga, berbuka puasa secara syariat adalah dengan guru bisams, terbenamnya matahari. Kalau puasa thariqah, berbukanya adalah indalika irabbi, ketika berjumpa kepada Tuhannya, kepada Allah. Itulah iftarnya thariqah. Imam Ahmad bin Hambal, beliau pernah ditanya, karena Imam Ahmad bin Hambal itu kalau pagi itu beliau di pasar menjadi tukang pikul untuk menafkahkan keluarganya. Di siang hari, sore hari sampai malam beliau mengajar, menulis, dan terkadang beliau melakukan perjalanan bukan untuk rekreasi, tapi untuk mencari hadis yang beliau kumpulkan dalam kitabnya, sampai ditanya kepada oleh muridnya, kapan engkau istirahat? Sang murid berkata, sang imam berkata, awalu qadamin wada'tuhu baina yadayillah. Kakiku yang pertama, ketika kakiku sudah aku letakkan di hadapan Allah, itulah waktu iftarku. Inilah ahli silsilah. Guru mursyid kita waktu istirahatnya jauh berbeda dengan waktu istirahat kita. Beliau diam tapi otaknya berputar, memikirkan segala kemaslahatan orang lain, bukan kemaslahatan dirinya, kemaslahatan ikhwan, bahkan kejayaan negara Indonesia. Belum ibadahnya. Kapan istirahatnya? Nanti ketika sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata itulah yang membuat seseorang menjadi kuat. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengutip perkataannya Imam Ghazali dalam kitab Nasaihud Diniyah.
Itu di pembahasan terakhir tentang qasrul amal. Beliau mengatakan inda subhi yukmadu qaumus sura. Inda subhi yahmadu qaumus sura. Di waktu subuh, ketika waktu pagi datang, maka mereka-mereka yang melakukan perjalanan di malam hari begitu bahagianya melihat melihat matahari sudah terbit. Kenapa? Karena beliau merasakan betapa beratnya perjalanan di malam hari. Dan mereka kuat karena mereka mengatakan nanti akan ada waktu pagi. Wala tajza li hadisatil layali famal hawarisud dunya baqa'u. Janganlah kamu takut dengan keadaan di malam hari. Karena tidak ada kejadian di dunia ini yang sifatnya kekal. Ada malam, ada pagi, ada siang, ada bahagia, ada sedih, ada sakit, ada sehat, dan lain sebagainya. Itulah yang diajarkan oleh guru agung kita. Sudah zikir saja, hadapi semuanya. Sampai Allah lah yang akan liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.